Iran merupakan salah satu negara Timur Tengah yang berada di wilayah Asia Barat Daya. Negara ini juga dikenal dengan sebutan Persia. Bahkan sampai tahun 1953, masih banyak yang menyebutnya Persia, terutama di wilayah barat. Iran memiliki kepanjangan nama yaitu Islamic Republic of Iran atau Republik Islam Iran. Ini dia fakta tentang negara Iran. Berdasarkan tulisan sejarah yang ditemukan, Proto-Iran merupakan peradaban pertama dan Elam menjadi peradaban selanjutnya. Bangsa Arya kemudian pindah ke Iran pada milenium kedua dan ketiga. Selanjutnya mereka mendirikan kekaisaran pertama, yaitu Kekaisaran Media, mulai 728 sebelum Masehi sampai 550 sebelum Masehi. Kemudian kekaisaran tersebut dilanjutkan dengan kekaisaran kedua, yaitu Achaemenid, mulai dari 648 sebelum Masehi sampai 330 sebelum Masehi. Kekaisaran Iran yang ketiga disebut dengan Kekaisaran Parthia, yang dimulai pada tahun 248 sebelum Masehi sampai tahun 224 Masehi. Kekaisaran ini bermula dari dinasti Arsakida yang turut menaklukkan wilayah timur Yunani. Parthia juga menjadi musuh bebuyutan dari bangsa Romawi di wilayah timur. Tentara Parthia terbagi menjadi dua, yaitu tentara berperisai dengan senjata berat dan tentara berkuda dengan senjata ringan. Namun karena kelemahan masing-masing baik Romawi dan Parthia, mereka gagal mengalahkan lawannya. Kekaisaran Iran yang keempat disebut dengan Kekaisaran Sasania, yang dimulai dari tahun 226 Masehi sampai tahun 651 Masehi. Shah atau pemimpin pertama dari Kekaisaran Sasania yaitu Ardashir pertama. Ia mulai membangun kembali militer dan ekonomi dari negara Iran. Era Sasania merupakan puncak peradaban Persia dan menjadi kekaisaran terakhir sebelum datangnya Islam ke negeri ini. Kebudayaan dan pengaruh Sasania dilanjutkan setelah warga Persia memeluk agama Islam. Setelah sebagian besar bangsa Persia memeluk Islam, kemudian mereka membentuk gambaran Islam Persia. Pada sekitar abad 9 dan 10 terdapat kebangkitan Ansobiyah yang tidak setuju dengan gagasan Arab sebagai Muslim dan Islam. Namun kebangkitan tersebut bukan berarti menentang identitas seorang Islam. Dampak dari kebangkitan yang terjadi tersebut adalah dipilihnya bahasa Persia sebagai bahasa resmi negara Iran sampai sekarang ini. Pada masa ini, para ilmuwan bangsa Persia juga membuat zaman kegemilangan Islam. Negara ini kemudian juga menjadi tumpuan penyebaran ilmu teknik, sains, dan filsafat. Hal tersebutlah yang kemudian mempengaruhi kebangkitan Renaissance dan sains yang ada di Eropa. Pada zaman Safawi, yaitu sekitar tahun 1501, Persia mulai berganti menjadi Islam Syiah. Dinasti tersebut kemudian menjadi salah satu penguasa dunia dan mulai melakukan promosi pada industri pariwisata Iran. Di bawah pemerintahan tersebut muncullah berbagai monumen yang indah dan sangat menarik. Tentara Inggris dan Uni Soviet menyerang Iran mulai dari 25 Agustus 1941 sampai 17 September 1941. Penyerangan tersebut terjadi pada Perang Dunia Kedua, dan selanjutnya sekutu memerintah Shah untuk mengangkat anaknya menjadi pemimpin, dengan harapan pemimpin baru memberikan dukungan untuk sekutu. Namun protes yang dilakukan untuk menentang Shah semakin meningkat. Protes tersebut kemudian berujung pada terjadinya revolusi Perang Irak-Iran. Setelah terjadinya revolusi Islam, hubungan antara Iran dan Amerika menjadi buruk.
Dengan memburuknya kondisi Iran, Presiden Irak saat itu yaitu Saddam Hussein mengambil kesempatan untuk melancarkan perang ke Iran. Tujuan perang yang dilakukan oleh Irak yaitu untuk menuntut beberapa wilayah seperti Khuzestan yang menjadi wilayah minyak terbesar. Irak saat itu mendapat dukungan dari negara besar seperti Uni Soviet, Amerika, dan beberapa negara Arab. Jumlah korban dari peperangan ini mencapai 500.000 sampai 1 juta jiwa, baik dari penduduk awam sampai laskar Iran. Geografi. Di bagian utara, Iran berbatasan dengan Laut Kaspia, sedangkan di bagian barat laut berbatasan dengan Armenia dan Azerbaijan. Di bagian timur laut, Iran berbatasan dengan Turkmenistan, sedangkan di bagian timur berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Lalu di bagian barat, negara ini berbatasan dengan Irak dan Turki, dan bagian selatan berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia. Populasi terbanyak berada pada bagian barat Iran. Bagian ini terdiri dari banyak pegunungan seperti Pegunungan Zagros, Pegunungan Kaukasus, dan Pegunungan Alborz. Pada Pegunungan Alborz terdapat titik tertinggi dari Iran yaitu Gunung Damavand. Sedangkan bagian timur dari negara Iran berupa dataran rendah dan gurun yang tidak dihuni. Salah satunya yaitu Das-e-Kafir yang mengandung banyak sekali air mineral garam di dalamnya. Bahkan di wilayah tersebut kadang muncul danau garam. Di ujung utara Teluk Persia dan di sepanjang pesisir Laut Kaspia akan ditemukan ladang lapang yang luas. Sedangkan di sepanjang pesisir Teluk Persia, Laut Oman dan Selat Hormuz bisa ditemukan dataran yang lebih kecil. Ekonomi. Pada awal abad ke-21, PNK atau persenan sektor jasa dalam pengeluaran negara adalah yang tertinggi. Kemudian diikuti dengan pertambangan dan pertanian. Dari total anggaran belanja negara, 45% diantaranya digunakan untuk gas alam dan hasil pertambangan minyak. Sedangkan 31% belanja negara digunakan untuk cukai. Di tahun 2004, diperkirakan PNK Iran sebanyak 163 miliar US dollar atau setara dengan 2.440 US dollar per kapita. Iran memiliki cukup banyak rekan dagang yang berhubungan baik. Rekan dagang Iran tersebut diantaranya adalah Rusia, Cina, Prancis, Jerman, Korea Selatan, Italia, dan Jepang. Setelah itu sejak tahun 90-an, Iran meningkatkan sektor ekonomi dan bekerja sama dengan beberapa negara berkembang seperti Afrika Selatan, Suriah, dan India. Iran menganut sistem pemerintahan yang cukup kompleks di mana pokok aturan Islam Syiah memegang andil dalam kebijakan pemerintahan yang ditetapkan di sana. Pemerintahan di Iran terdiri dari beberapa bagian. Demografi. Bahasa resmi yang digunakan masyarakat Iran adalah bahasa Persia. Meski mayoritas penduduk menggunakan bahasa Persia, namun ada beberapa yang menggunakan bahasa lain. Masyarakat Iran Utara biasanya menggunakan bahasa Gilaki dan Majenderani yang punya kedekatan dengan bahasa Kaukasia. Masyarakat Provinsi Kurdistan biasanya menggunakan bahasa Kurdi. Bahasa minoritas di Iran itu seperti Georgia, Armenia, Arab, dan Neo-Aram. Ada dua kelompok etnis terbesar di Iran, yaitu Azerbaijan dan Persia. Karena kurangnya sensus yang dilakukan oleh pemerintah, etnis ini menjadi perdebatan. Banyak organisasi dan estimasi ilmiah yang kemudian mengeluarkan pendapat tentang jumlah kelompok etnis terbesar tersebut. Di antaranya seperti CIA serta Perpustakaan Kongres. Namun memang benar bahwa banyak sekali bangsa dari Azerbaijan yang hidup di Iran. Selama masa pemerintahan Median, Achaemenid, Parthia, dan Sasania, agama mayoritas yang banyak dianut oleh penduduk Persia adalah Proto-Iran, Zoroastrianisme, dan Manichaeisme. Kemudian hal tersebut berubah dengan jatuhnya Sasania oleh penduduk Islam dari Iran.
Saat ini, Islam Syiah merupakan agama resmi yang dianut lebih dari 90% penduduk Iran. Walaupun pemerintahan tidak merilis statistik ketidakberagaman, namun ada penduduk yang tidak punya agama. Fakta unik Iran. Iran punya kalender sendiri. Kalender Iran adalah kalender matahari. Jadi pengaturan waktunya didasarkan pada pergerakan bumi mengelilingi matahari. 6 bulan pertama tahun ini memiliki 31 hari dan 6 bulan kedua memiliki 30 hari. Iran adalah satu-satunya negara di dunia yang menggunakan kalender matahari Iran. Akhir pekan adalah pada hari Kamis dan Jumat. Di Iran, minggu kerja berlangsung dari Sabtu sampai Kamis. Akhir pekan secara resmi adalah hari Jumat. Sebagian besar bank dan pemerintah biasanya akan tetap buka pada hari Kamis dari pukul 7.30 sampai pukul 1 siang. Dan di kota-kota besar, pusat perbelanjaan dan departemen store tetap buka pada kedua hari tersebut. Hanya pada hari libur nasional dan acara keagamaan tertentu, kantor, sekolah, dan pertokoan ditutup. Orang Iran sangat sopan. Orang Iran punya sistem sosial khusus yang dikenal sebagai ta'aruf. Sistem kesantunan ini menggarisbawahi semua komunikasi verbal dan nonverbal. Di bawah ta'aruf, kamu harus selalu menolak sesuatu ketika kamu ditawari, sampai orang yang menawarkannya bersikeras. Orang Iran juga cenderung memprotes pujian dan meremehkan pencapaian mereka sendiri. Lebih banyak wanita yang berkuliah daripada pria. Wanita di Iran menghadapi hambatan besar untuk pendidikan dan pembatasan kebebasan. Walaupun demikian, literasi dan pendaftaran perempuan di perguruan tinggi terus meningkat selama beberapa dekade. Saat ini sekitar 65% mahasiswa di Iran adalah perempuan. Namun, pemerintah masih melarang perempuan mendaftar lebih dari 70 mata pelajaran dan mendorong perempuan untuk belajar di universitas lokal yang lebih dekat dengan rumah, jauh dari universitas yang lebih sekuler di pusat kota.